Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang selalu senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita selaku umatnya, khususnya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kehidupan dan kesehatan, sehingga kita masih dapat bernafas hingga detik ini. Dan sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju masa terang benderang. Dalam era modern seperti saat ini, generasi muda merupakan sebuah aset berharga atau harta berharga yang dunia yang lebih baik di masa depan. Seperti apa yang Insinyur Soekarno katakan, bahwasanya pemuda saat ini merupakan pemimpin di masa depan. Maka dari itu kita harus mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita untuk bisa menjadi pemimpin yang kompeten, pemimpin yang sempurna, yang dapat memimpin dunia di masa depan sehingga bisa membuat dunia menjadi tempat hidup yang lebih baik lagi. Dalam perspektif Islam, anak-anak harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang beriman dan bertakwa dan senantiasa sanggup untuk menghadapi dunia di masa depan. Oleh karena itu, dalam proses mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang beriman dan bertakwa, terdapat beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua mereka, dan itu pula menjadi kewajiban-kewajiban bagi orang tua yang harus mereka laksanakan untuk anak-anak mereka. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Orang tua harus memberikan kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua harus memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 13 yang berbunyi, Rohin wala taqtulu khosyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabiro, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan sebuah dosa yang amat sangat besar. Quran surah Al-Isra ayat 13. Yang kedua yaitu hak untuk menerima nafkah. Sandang, pangan, papan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban terhadap anak-anaknya. Orang tua harus memberikan makanan nutrisi terbaik bagi anak-anak mereka, atau biasa kita sebut dengan 4 sehat, 5 sempurna, dan juga 6 halal. Maka dengan demikian orang tua harus memberikan nutrisi-nutrisi terbaik yang dapat menunjang kehidupan anak-anak mereka, yang bagus untuk otak mereka dan juga untuk fisik mereka. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim berbunyi, Toyibah rawahul Hakim, dan janganlah kamu berikan rezeki kepada anak-anakmu melainkan rezeki yang baik. Dalam hadis tersebut jelas dikatakan bahwa orang tua harus selalu memberikan yang terbaik, rezeki-rezeki yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Terbaik di sini bukan berarti harus makanan halal, namun yang penting sehat, namun yang penting 4 sehat 5 sempurna dan halalnya tetap terpenuhi. Yang ketiga yaitu perawatan dan pendidikan. Perawatan dan pendidikan merupakan hal yang amat sangat berharga, hal yang amat sangat penting untuk dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anaknya, dimulai dari perawatan kesehatan. Orang tua harus senantiasa memberikan perawatan kesehatan yang terbaik kepada anak-anaknya, dari mulai anak itu dikandung, dilahirkan, hingga dalam masa tumbuh kembang mereka. Ketika anak-anak berada dalam kandungan, orang tua harus memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anaknya, dan juga perawatan kesehatan terbaik seperti rutin untuk mengecek kandungannya kepada dokter kandungan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika masa tumbuh kembang anak harus diberikan perawatan kesehatan yang terbaik. Orang tua senantiasa harusnya
melakukan atau memberikan check up medis terhadap anaknya minimal sebulan sekali untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengetahui kondisi anak-anak mereka, apakah anak mereka memiliki eh, penyakit tertentu seperti alergi atau lain sebagainya. Dan juga pendidikan. Pendidikan adalah hal yang amat sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa dan juga mampu memimpin masa depan. Pendidikan di sini umat muslim, pendidikan harus seimbang di antara pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Maka dari itu sangat amat disarankan untuk orang tua memberikan pendidikan akidah atau memberikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya dengan yang terbaik. Uh, dan juga sejak dini. Yang terbaik di sini tidak berarti harus mahal, namun yang terbaik adalah yang dapat memberikan ilmu yang sesuai bagi anak-anak kita, dan ilmu tersebut dapat diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Dan juga orang tua itu sendiri merupakan sumber pendidikan paling awal bagi anak-anak mereka, khususnya dari sang ibu, karena seorang anak karena seorang anak akan belajar terlebih dahulu dari orang tua mereka. Mereka melihat bagaimana cara orang tua mereka berbicara, berperilaku, berkomunikasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Maka dari itu orang tua harus selalu memberikan contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Jangan sampai orang tua memberikan pendidikan yang buruk dalam tanda kutip kepada anak-anaknya, sehingga apa yang mereka lihat ketika kecil akan selalu membekas di otak mereka, dan mereka akan selalu mengingatnya hingga mereka besar. Dan juga sangat ditakutkan jika mereka mencontoh perilaku kita yang buruk tersebut di masa depan. Uh, maka dari itu orang tua harus selalu memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir yaitu keadilan. Adil dalam Islam berarti memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing atau sesuai dengan tempatnya. Adil bukan berarti sama rata, tetapi adil adalah memposisikan sesuatu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tempatnya, dan sesuai dengan porsinya. Contohnya misalkan ketika orang tua memiliki dua orang anak dengan usia yang berbeda. Misalkan anak pertama berusia 15 tahun yang telah menginjak masa sekolah menengah pertama, sedangkan anak kedua berusia 9 tahun yang masih berada di jenjang sekolah dasar. Tentu bekal material atau uang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya tidak bisa disamaratakan, karena kebutuhan kedua anak itu sendiri telah berbeda sesuai dengan umur mereka. Misalkan orang tua tidak bisa memberikan uang 10.000 kepada anaknya yang pertama yang berusia 15 tahun sama dengan uang 10.000 kepada anak keduanya yang masih berusia 9 tahun. Tentu ini sangat tidak adil bagi anak pertamanya, karena uang 10.000 tidak dapat atau untuk menunjang kebutuhan sang anak yang berusia 15 tahun. Maka dari itu harus dibedakan porsinya, namun tetap menjaga agar tidak adanya saling iri di antara kedua kakak adik itu sendiri. Dan juga soal kasih sayang, hal yang sangat ditakutkan dari orang tua yang memiliki anak lebih dari satu adalah terjadinya pilih kasih di antara anak-anak itu. Terkadang orang tua terlalu mengasihi anak yang lebih kecil dibanding kakaknya, sehingga terdapat keirian dari anak-anak itu sendiri, dan itu merupakan hal yang sangat harus dihindari. Hal-hal yang tadi saya sampaikan merupakan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban untuk
upaya mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang beriman dan bertakwa dan mampu menghadapi dunia dan juga mampu memimpin dunia di masa depan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Semoga kita semua dapat menerapkan dan memberikan hal-hal tersebut kepada anak-anak kita nanti ketika kita telah diberikan anak ataupun yang telah dikaruniai anak. Semoga dapat menerapkan hal-hal tersebut dan memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anak mereka. Dapat saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.